024008. Perkenalkan, nama saya Weni Kumasari dengan NPM 1202024093. Perkenalkan, nama saya Fatia Camalia dengan NPM 120-2024-025. Perkenalkan, nama saya Fitri Batu Samadani dengan NPM 120-2024-071. Perkenalkan, nama saya Faris Putra Henry, NPM saya 120-2024-020. Perkenalkan, nama saya Irgi Alfaris Luhur dengan NPM 120-2024-039. Perkenalkan, nama saya Muhammad Darius dengan NPM 120-2024-053. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menganalisis data dengan metode analisis linear berganda. Ini udah ada datanya dan merupakan data primer. Kenapa disebut data primer? Karena diperoleh langsung dari lembaga yang sudah menginput datanya. Nah, ini data dari Bursa Efek Indonesia atau bisa juga cari di laporan keuangan masing-masing perusahaan. Nah, data ini juga lebih kepada data projection karena didapat pada periode-periode tertentu. Terus kita akan melakukan analisis regresi data sekunder. Ini lebih mudah daripada data primer karena kita tidak perlu melakukan validitas dan reliabilitas. Jadi datanya sudah terpercaya. Oke, di sini pertama-tama kita klik analyze. Kemudian kita pilih regression. Terus kita klik linear. Nanti akan muncul tabel kayak gini. Nah, terus kita klik keuntungan ini untuk kita pindahin ke dependent sebagai variabel Y. Nah, untuk independennya di sini kita ada aset, kita pindahin sebagai variabel X1 dan harga saham di sini sebagai variabel X2. Nah, kalau udah kita klik OK. Nah, akan muncul datanya yang kayak gini nih. Ada variabel inherit, model summary, ANOVA, dan koefisien. Ini semua di-copy dan akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Jadi di sini aku akan menjelaskan tentang model summary. Nah, pertanyaan yang pertama itu terkait konvensi determinasi R-square. Nah, data yang kita pakai adalah unadjusted R-square. Yang ini ya teman-teman. Nah, jadi kita ketahui kan adjusted R-square-nya itu 955. Nah, adjusted R-square 0,955 nih. Nah, dijadiin ke persen adalah jadinya 95,5%. Variabel keuntungan dapat dijelaskan oleh variabel independen aset dan harga saham. Sedangkan sisanya itu adalah 4,5%. Nah, 95,5% ini adalah adjusted R-square-nya. State R-square-nya. Nah, sisanya ini 4,5% dijelaskan oleh variabel di luar penelitian. Nah, terima kasih teman-teman. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Jadi berdasarkan tabel ANOVA yang ada di sini, diketahui nilai F-nya itu sebesar 96,681 dengan probabilitas 0,01 karena kurang dari 0,5, maka artinya hipotes 1 itu mendukung, sementara hipotes 0 tidak mendukung. Nah, kalau di hipotes 1 itu kalau dilihat dari pertemuan ke-8 itu kan H1 sama dengan beta 1 tidak sama dengan beta 2 tidak sama dengan 0. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi secara simultan itu signifikan, sehingga variabel independen yaitu aset
dan harga saham secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keuntungan. Untuk memprediksi nilai Y, dengan kata lain, model yang digunakan itu layak dan berpengaruh terhadap keuntungan. Selanjutnya, ini adalah terkait dengan hasil regresi pada uji T. Ini yang ketiga, yaitu uji T pada masing-masing variabel. Kita fokus pada pertama, pada aset. Aset diketahui nilai T statistik adalah 5,104 nilai signifikannya. Di sini 0,001 kurang dari alfa, yang artinya itu mendukung hipotesis 1. Hipotesis satunya apa? Hipotetisnya adalah beta 1 tidak sama dengan 0. Kok bisa hipotesis 0? Beta satunya sama dengan 0 karena kurang dari alfa, berarti diterima adalah hipotesis 1. Berarti beta 1 ini tidak sama dengan 0, sehingga nilai koefisiensi regresi atau beta 1 itu dapat diinterpretasikan karena dia signifikan dan tidak sama dengan 0. Kita lihat di nilainya. Oke guys, lanjut. Di sini nilai positif B1-nya adalah 0,008 positif. Nah, yang artinya variabel berpengaruh positif signifikan terhadap variabel keuntungan. Nah, jika aset naik Rp1, interpretasi lanjutnya nih ya, yaitu ini X1. Jika naik Rp1, maka keuntungannya yaitu naik B1-nya nih. B1-nya naik dan satuannya harus sama nih, M rupiah. Nah, karena di sini dijadikan 8 juta rupiah, dia jadinya diubah menjadi 8 juta rupiah. Kedua, uji T pada variabel harga saham. Kita lihat nih, kalau tadi kan kita bahas aset, sekarang kita fokus kepada saham. Ya, variabel harga saham. Nah, di sini kita diketahui nilai T statistik itu adalah 5.955 dan nilai signifikannya adalah 0,001, yang dimana itu kurang dari alfa. Tingkat kesalahan yang artinya itu berarti mendukung hipotesis 1 jadi hipotesis 0, yaitu adalah beta 2 sama dengan 0. Hipotesis satunya adalah beta 2 tidak sama dengan 0. Nah, ini terdukung, berarti koefisiensi regresi dan ada harga saham itu memang tidak sama dengan 0, sehingga dapat diinterpretasikan lebih lanjut. Terima kasih. Jadi kita lihat nilai koefisien pada beta 2, mohon maaf ini bukan buat aset ya, tapi harga saham itu adalah sebesar 0,587 karena plus berarti variabel harga sahamnya berpengaruh positif signifikan terhadap variabel keuntungan. Nah, lalu interpretasinya lebih lanjut, jika harga sahamnya naik sebesar 1, maka sebesar 1 M rupiah ini satunya maka keuntungannya adalah kali 2. Keuntungan ini sebagainya akan naik sebesar koefisien regresinya yaitu 0,587 M rupiah. Kenapa M-nya rupiah? Karena di sini juga disebutkan M rupiahnya jadi satunya harus sama 0,587 M rupiah. Ini kalau di sini
di juta jadi 5,7 juta rupiah. Sekian dari kelompok 4, terima kasih sudah menonton. Dadah!